Kalau kita yang mau bersihkan korupsi, saya katakan lebih baik kalian baik-baik, ya kan? Kalau malu ya diam-diam malam-malam datang ke saya deh, ya. Nggak usah ke istana, saya di Wican, di apa? Widya Chandra. Saya keluar air mata ketika Presiden Prabowo mengatakan, yang korup-korup datang malam-malam bisik-bisik, lu setor aja deh, berapa? Air mata saya jatuh, Pak. Kenapa jatuh? Pak, TNI tulang bangsa. Tulang bangsa. Kalau TNI-nya benar dan merah putih, Anda berantas itu semua, beres. Karena dominan warga kita itu mengerti hati nuraninya, mengerti rezeki berbeda, dan mereka tidak ada ngamuk-ngamuk. Sayang, begitu kawan saya duduk presiden, lupa akan pertobatan nasional, sudahlah berhenti ngomong korupsi. Berhenti kita ngomong korupsi. Soal korupsi di Republik ini, saya sudah frustrasi dunia akhirat. Tidak akan percaya. Artinya apa? Nggak salah kalau orang menyebut NKRI, Negara Koruptor Republik Indonesia. Ya. Karena tadi semboyannya kita GBHN, gede bacot, hasil nihil. Gitu. Nah, ada yang lebih parah lagi. Tadi kumpulannya BUMN. Milik nenek moyang lu ini. Nah, itu fakta kan. Soal Pertamina itu dari dulu sampai sekarang. Kan? Itu jadi mainan. Karena kerugian yang dahsyat dari kita membicarakan korup. Bahwa hari ini mencari 10.000 perak itu susah, Bapak dan Ibu. Susah. Sementara ada dajjal, Pak. Saya nggak mengatakan mereka manusia lagi. 1.000 kuadrilun dalam 5 tahun. Dasar hukum saya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33. Perekonomian disusun atas azas kekeluargaan. Berdasarkan azas kekeluargaan. Pertanyaannya, keluarga siapa ini? Jangan ke sana, itu ke arah Solo tuh. Dia sekarang di Jakarta. Siapakah yang menguasai perekonomian kita kalau prinsip kekeluargaannya bukan keluarga bangsa Indonesia? Kalau kita yang mau bersihkan korupsi, dilawan, kira-kira yang lawan kita siapa? Hah? Yang lawan kita ya koruptor itu, yang maling-maling itu. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu. Memberantas korupsi, menegakkan hukum, menegakkan keadilan itu lebih dari sekedar pidato membahana. Tapi harus dengan tindakan-tindakan nyata. Maka itu yang saya sebut, macannya Pak Prabowo itu tinggal di podium, beliau jalan kemana-mana. Jadi setiap beliau pidato itu kelihatan macan, tapi turun dari podium itu selesai juga lah macannya itu. Kita berdoa mudah-mudahan Pak Prabowo ini betul-betul sungguh-sungguh untuk menata ulang. TAP MPR nomor berapa yang tahun 1998, Mas Ferry? Mengenai penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Presiden bebas KKN. Kalau ketua MK dulu adalah ipar, kalau wakil presiden adalah anak, kalau gubernur adalah mantu, kalau wali kota adalah adik, kalau menteri adalah keponakan. Ini negara apa? Ini negara apa? Tadi ada pertanyaan dari Mas Sudirman, ini negara apa gitu ya. Saya juga nggak tahu Mas Sudirman, sebab kita ini melihat ya, di Republik ini, para koruptor terkadang jauh lebih mulia dibandingkan pada kritikus politik gitu. Para koruptor dihukum ringan, balik dari penjara, bisa jadi pejabat lagi. Di beberapa pilkada mereka terpilih kembali yang menjadi anggota DPR. Kan di pilkada kita yang sekarang itu beberapa dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena ada sebagian orang mantan napi yang belum deklarasi ikut lagi di pilkada dan lolos di KPU maupun dari pengawasan Bawaslu dan sebagainya gitu. Nah, inilah Republik yang memuliakan para koruptornya tapi meminggirkan para oposisi, meminggirkan para kritikus. Kritikus itu dianggap sebagai jenis makhluk yang mengancam kedaulatan negara, mengancam keutuhan negara. Ya, sehingga dikirim buzzer untuk menyerangnya. Lihat sedikit ada pernyataan dia, seilap saya sedikit, langsung polisikan. Ingat ya, di pemerintahan Pak Jokowi berapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus makar. Makar loh Pak. Ada nggak koruptor yang dipidana dengan pidana makar? Rasanya belum ada. 270 triliun uang negara dihukum cuma 7,5 tahun, 6,5 tahun ya. Sambil hakimnya tersenyum.
Negara apa? Negara yang memuliakan koruptor. Semua kita yang membicarakan korup, kayak saya seperti negara nggak mampu menembus Nazarudin kan waktu itu saya Skype Nazarudin. Semua kita, termasuk beliau Pak Said Didu, saya perhatikan. Dia pahlawan untuk kasus PIK. Ketika kita memproses, memverifikasi itu, kita dengan marah. Saya pun sekarang kalau ingat angkanya itu kan marah. Marah adalah aura negatif, Pak. Sementara yang maling, yang korup, mereka orangnya positif. Why? Steaknya aja Tom Hawk. Hotelnya kalau ada bintang 7, bintang 7. Ya. Kita, waktu saya Nazarudin, pulang jalan kaki, Pak. Hah? Di rumah bagaimana? Besok makan apa? Anak bagaimana kuliah? Kan begitu. Makin tenggelam. Seluruh yang disampaikan seorang almarhum Faisal Basri, Al-Fatihah almarhum di Ramadan yang berkah. Ya. Kebenaran. Coba cek, ada nggak kesalahan yang disampaikan Faisal Basri? Semua kebenaran. Tapi beliau dalam kondisi berpulang dalam marah terhadap bangsanya. Marah kepada pemimpinnya. Dan marah aura negatif. Nah, sementara kata Tuhan yang saya percayai, doa diterima oleh insan yang hatinya bersih. Dan kerja terberat di dunia yang paling saya pahami adalah membersihkan hati. Kalau saja kita ada 40 orang teruji hatinya bersih, saya yakin juga doa diterima Allah. Persoalan sekarang, kenapa saya katakan kita rugi yang lebih dahsyat dari angka yang real, yang intangible tadi, kuintiliun tadi, 18 angka, tambah lagi 1000. Itulah kerugian dahsyat hari ini. Iya kan? Minat literasi drop. Padahal Inggris, saya sengaja datang ke sekolah-sekolah kelas 7. Masih diwajibkan membaca karya Shakespeare. Indonesia hari ini, baca nggak? Apa gitu, ambil cerita novel yang baik. Hah? Harimau-harimau saya suka ulang. Muhtar Lubis, nggak ada yang tahu, Pak. Padahal premisnya jelas, bunuh harimau di dirimu terlebih dahulu. Nah sekarang kita lihat trias politika kita. Juga nggak membaca sastra. Bagaimana mau budinya itu halus. Tidak bermusik. Tempo hari saya lihat video Bang Rizali Sigian. Seorang etnomusikologi. Apa yang terjadi? Iya kan? Darurat korupsi. Di darurat nada dan irama kita darurat. Gila Bang. Nada dan irama. Dari Aceh sampai Papua itu aset kita yang nauzubillah besar. Nada dan irama aja kita darurat. Gak ada yang ngeh. Gara-gara kita di semua lini, di setiap daerah. Sekarang semua perhatikan. Kita gak hanya ngelihat MRC, Muhammad Riza Khalid. Gak itu aja kita lihat. Coba lihat level lurah, camat, kabupaten. Sibuk warga kita. Di dalam lingkup aura positif. Apa negatif? So, Bang, Bapak, Ibu, pemirsa di Ramadan yang diberkahi Allah. Saya hakul yakin Prabowo seorang tentara dan bukan tentara yang ada darah kenil, ya kan? Melalui kesempatan di ELC ini saya juga menantang beliau dan juga meyakini beliau kalau ia komit terhadap pemberantasan korupsi karena dia juga merasakan sakit yang kita rasakan, bagaimana dicurangi, bagaimana rakyatnya hidup susah,